Seorang ibu tidak bisa berbuat apa-apa saja dijamin oleh Allah hidupnya. Seorang bayi yang baru lahir saja, yang tidak bisa berbuat apa-apa dijamin oleh Allah rezekinya. Nah ini kalau kita hubungkan dengan kajian kita, bayi ini mutajarrid, orang tuanya mutasabbib. Tanpa harus bekerja si bayi ini dapat rezeki. Cuma siapa yang mencari sebabnya? Orang tuanya. Lalu kita ingat kaidah yang kemarin, laulal mutasabbib la halakal mutajarrid, laulal mutajarrid la halakal mutasabbib. Kalau bukan orang yang mutasabbib mencari sebab, yang mutajarrid akan hancur. Kalaulah bukan karena mutajarrid, mutasabbib akan hancur. Ya. Baik. Jadi hidup ini ada yang dijamin oleh Allah, ada yang diminta oleh kita. Contoh, rizki sudah dijamin oleh Allah. Tapi ya di antara yang diminta oleh Allah sama kita, mencari rizki. Maka yang diminta oleh Allah itu bukan kita dapat rizki berapa, tapi apa yang kita lakukan ketika kita diminta oleh Allah untuk mencari rizki. Sama seperti halnya kita ini diminta, ada yang diminta oleh Allah buat diri kita. Satu yang saya sampaikan kemarin, yang bernilai wajib. Wajib ini ada dua, ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan manusia. Yang wajib dengan Allah, sholat, ya, puasa kita, zakat kita, haji kita. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta dari kita wajib. Sesama manusia, contoh, sama orang tua harus berbuat baik, sesama tetangga untuk saling menghormati, ada fakir miskin harus kita lakukan. Ini semua wajib kita lakukan walaupun kita sendiri tidak tahu apa buahnya. Ya, sebagai contoh, Dr. Topan punya kebun apa namanya tuh? Bukan sawit, kebun apa namanya? Madu. Dr. Topan kan tidak tahu apa hasilnya, belum tahu pula hasilnya apa untung atau apa. Ya, ini sebagai contoh. Walaupun kita tidak tahu hasilnya, tapi yang penting tuh yang harus kita jaga tuh apa? Apa yang diminta oleh Allah. Ya, Mang Pendi mungkin dulu tidak tahu aku nih jadi PNS ini sampai apa kira-kira, ini contoh. Tapi yang dilakukan oleh beliau apa? Aku tuh pokoknya begawi. Ya, pokoknya aku tuh begawi. Sama seperti yang aku contohkan kemarin, salah Tuhan punya anak atau siapapun yang punya anak, yang diminta oleh Allah itu adalah mendidik anak. Apa yang dijamin oleh Allah? Dijamin oleh Allah itu dua, didikan kita berhasil atau didikan kita tidak berhasil. Nah, banyak orang ini sibuk pengen mendapatkan apa yang menjadi hasil sebuah pekerjaan, ya, tapi sayang, kadang-kadang apa yang mestinya diminta oleh Allah ditinggalkan. Salah satunya apa? Kemarin contoh, ada orang yang tahan meninggalkan sholat hanya untuk mendapatkan, ya, keuntungan dunia lebih banyak. Nah, maka nasihat yang berikutnya, hikmah yang keenam apa? Apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah? La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sika. Kata beliau, dulurku, saudaraku, jangan sampai terlambatnya pemberian Allah ma'al ilhahi fi du'a, sedangkan engkau terus berdoa kepada Allah, mujiban liya'sika, menjadi sebab kamu putus asa kepada Allah. Ini nasihat beliau. Ya, jadi gini, kan tadi hidup kita ini kan katanya dijamin hidup aku nih, ya kan? Aku nih begawi, berdoa, tapi ngapo yang aku harap, yang aku inginkan, kok tidak wujud? Padahal aku ini berdoa, doa terus. Nah, maka kata beliau, perhatikan,
wahai dulurku, walaupun engkau berdoa setiap hari, apa yang engkau doakan belum juga wujud, jangan membuat dirimu putus asa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan kaidah yang kemarin, yang diminta oleh Allah itu doamu, bukan hasilnya. Hasilnya dalam jaminan Allah. Gitu loh. Doamu yang diminta oleh Allah, hasilnya dalam jaminan Allah. Makanya sebagai penghibur Mang Rosik, sebagai penghibur Pak Solehaun, ada hadis Nabi. Orang berdoa itu 3 kemungkinan. 1, doanya dikabulkan. Minta mobil, dinjo. Minta rumah, dinjo. Minta bini lebih cantik, ya itulah salah itulah. Mang Rosik aku ngomong lebih cantik, dinjo, ya. Pak Zul jangan kalube, bener lah. Dia tuh kan melaksanakan inilah tadi itu kan, ya kan. Minta lebih apapun itu kadang-kadang dinjo langsung. Atau yang kedua, sama Allah apa yang bentuknya diminta tuh tidak dikabul, ya. Bentuknya, tapi dijadikan oleh Allah tolak balak. Aku ini memang tidak kayo sesuai dengan permintaan, tapi alhamdulillah, nggut lah marak mati ini belum sakit-sakit. Alhamdulillah, aku cak wong di budi itu tidak kena, ya kan? Mudi sering. Emang Rosik ngapa buat pengakuan? Ya, aku nih alhamdulillah, anak-anak nih alhamdulillahnya lancar-lancar baik nyari gawe. Itu jangan-jangan doa gitu yang bentuknya kita minta tak dikabul. Atau yang ketiga, Allah akan bayar, ya, Allah akan bayar dalam bentuk yang lebih baik nanti kapan? Di surga. Maka ada sebuah riwayat, ya Allah, ketika dia masuk, diantarkan oleh malaikat ke satu tempat, dia bingung. Ini tempat apa nih kok lebih indah dari yang lain? Inilah ibadahmu. Ibadah yang mana? Aku ini sholat cuma 5 yang wajib tulah. Puasa yang wajib tulah. Itulah yang kulakukan. Tidak kata yang lain-lain. Zikir paling cuma yang habis sholat tulah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tak perlu cacak wong. Sampai sholawat sampai berapa? Sampai bibir doer tak perlu. Ya, sampai 100.000 dah. Apa kata malaikat? Inilah yang Allah janjikan bagimu ketika ada doamu yang belum diwujudkan oleh Allah di dunia. Maka semuanya dijamin oleh Allah sebagai kata ayat Allah tadi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku jawab. Cuma kau jangan ngatur-ngatur cuman aku nyawabnya. Cuma kau jangan ngatur-ngatur kapan aku nak nyawab. Yang penting yang kita dengar itu apa? Berdoalah. Urusan aku nyawab itu kan urusan aku. Artinya dijamin oleh Allah. Sebagai ilustrasi mah ini memang Rosik mudah. Mang Rosik ngomong sama cucung, nak ini ATM. Ini ATM. Isi ATM ini ada duitnya. Dikit, tak perlu banyak. 2 miliar. Contoh. Kalau memang kau perlu, nah, kau ambil dari sini. Ya. Nah, doa yang diminta oleh apa namanya? Yang diminta oleh Mang Rosik itu, ketika kau perlu, kau ambil, ya, kau ambil, ya. Nah, pakailah ini. Ketika kata-kata bahasa pakailah ini. Sebenarnya yang kepengen tuh apa? Kau harus yakin inilah caramu untuk mengambil jaminan dari diri aku. Ya. Isinya ada, tinggal kau pergi. Nah uang ini kadang-kadang malas. Jauh nih ya ATM.
Jauh nian. Aku nak cash be. Lah menak cash tidak baca banyak. Paling 200.000. Cuma menak banyak. Di sini jalannya be agak jauh. Kadang-kadang wong tinggal nyucuk ke ATM be nengok ngantri panjang. Lamalas. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Doa itu dokter ATM buat dokter. Cuma memang ngantri. Ya kan? Namanya uang banyak kendak. Hari ini ya, siapa yang duluan berarti yang ada di depan. Makanya nasihatnya apa? La yakun ta'akhuru amadil atau jangan sampai ketika pemberian Allah itu terlambat datangnya, sedangkan engkau masih terus berdoa, membuatmu putus asa. Artinya berdoalah terus walaupun jawaban itu kita tidak tahu kapan datang. Gitu. Contoh, kita ini tahu tidak waktu kita minta ampun sama Allah, doa kita di apa? Kita ini diampuni oleh Allah apa tidak? Tidak tahu lah. Tidak tahu. Setiap hari wa sholihaun Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubana walidina. Tidak pernah malaikat ngomong alhamdulillah dosa kau 20% lagi. Tidak tahu gitu. Ya. Malah yang mestinya kita tahu tuh kadang-kadang tiap hari nambah dosa gitu tuh. Ya. Imam baca kepanjangan kita lah nggak tahu kepanjang imam dan nambah dosa tadi. Ya kan? Ya. Imam bacanya kurang jelas lah nggak tahu pula ngapa gremeng baik imam ini yang teko imam nggak tahu makmum pula. Makmum ni bayar. Tunjuk pendek salah, tunjuk panjang salah. Lah berdosa pula imam tuh. Ya. Yang merbot yang walaupun azan datang merasa ujub. Aku ni lawang yang paling pertama datang di masjid ni. Yang lainnya nunggu azan kalau. Lah berdosa. Jadi yang akhirnya paling penting itu minta ampun sama Allah. Bukan apa yang dijamin Allah. Jaminan Allah itu apa? Jaminan Allah. Jaminan Allah siapa yang minta ampun diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan ngampuni dosa orang musyrik. Tapi selain itu semua dosa diampuni oleh Allah. Itu kan jaminan Allah. Maka yang diminta oleh kita minta ampun. Masalah kita diampuni oleh Allah atau tidak, jangan membuat kita putus asa. Jangan sampai berpikir main ini. Dem, aku nih diampuni oleh Allah, nah, bercuma baik istighfar nih. Ya, dem, aku nih kira-kira masuk surga apa tidak? Ya, aku tidak masuk surga. Nah, coba kira-kira seandainya nih, kan ini aku baca ada sebuah tulisan orang ateis. Kalau dokter ketemu orang ateis baca ini, Dokter Topan, kalau seandainya nanti mati surga itu tidak ada, kamu nyesel tidak sholat? Ini pertanyaan orang ateis ini, Pak Pendi. Jadi Pak Pendi kalau ada yang nanya cek itu gimana? Pak Pendi, ya. Kalau seandainya nanti surga yang dijanjikan, yang dijamin oleh Allah dak kate, nyesel dak kira-kira sholat? Ini nih jawabannya. Pakai nasihatnya Hikam Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil ata mujiban liyasika. Kita tidak usah takut. Karena apa? Dalam yang diperintahkan oleh kita ini disuruh oleh Allah melaksanakan perintah Allah. Disuruh berdoa, disuruh minta ampun, disuruh sholat, karena intinya yang kita perlu perjuangkan itu apa? Apa yang diminta. Ya. Apa yang diminta? Manusia kalau nak disuruh kecewa dengan apa yang dicapai tidak tercapai, maka pasti akan meninggalkan apa yang diminta dari diri dia. Pasti. Contoh, demlah aku nila nanggung berobat
masih tidak sehat-sehat. Apa akibat dari putus asa? Sejak saat itu Pak Pendi dia tidak berobat lagi. Padahal perintah Nabi berobat. Urusan sehat itu dalam jaminan Allah. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini tidak tahu sehatnya di mana. Obatnya sama. Dokter Topan, sikot lagi Dokter Siska, Istri Antum. Sikot lagi dokter siapa yang di rumah Antum? Segala macam dokter. Obatnya sama, pantangannya sama, tapi ngapa nak sama dokter ini yang sehat? Kita tidak tahu. Tapi intinya berobat. Di sini belum sehat, di sini belum sehat, di sini belum sehat, di sini. Yang penting orang yang kita datangi untuk sehat itu semua tidak menyalahi tentang bagaimana kita menyekutukan Allah. Kalau menyalahi aturan itu, maka itu yang menjadi dosa. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Zarruq? Ya, orang yang berputus asa tadi bisa jadi meninggalkan apa yang diminta oleh beliau, annahu yuaddi ila tarkihi wa tahdidihi wa ijtihadihi fil ata' bitahammumi bihi wa iradati tafsirihi. Orang yang kalau jadi putus asa ketika apa yang diminta itu tidak datang, satu, akan meninggalkan apa yang menjadi doanya tadi. Tidak galak doa lagi, atau membatasi doanya. Nah, sudahlah, aku doa yang dikabul-kabul belah, ya kan? Cacanya tidak dikabul, tidak pula lah, ya kan? Atau bisa jadi usaha dia mengalahkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang halal tidak masuk, haram jadi. Nah, berubah dia mang, berubah nih. Itu yang uji wong, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini tanda wong sudah putus asa. Hati-hati dokter kita kalau sudah putus asa, loka cari jalan lain ini. Lah, ini ladem dibuat yang baik, ladem dibuat cak nyelum kobul juga. Dem. Ya. Maka menjalan kanan tidak baca, jalan kiri. Nah, ini yang menjadi bahaya kalau orang sudah putus asa. Ya. Seperti yang jadi cadangan haji lah. ya. Ya, kalau putus asa, model apa? Model Mang Rozik. Demlah. Belum tahu juga besok berangkat Abu Ida. Tarik. Nah, bahaya kan? Bahaya. Gitu loh. Sisip dikit berobat tidak sehat. Sakit terus. Obat juga ini minum. Tapi obat racun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Seperti halnya seorang ibu, seperti halnya seorang ayah putus asa didik anaknya, dia nyumpai anaknya. Itu termasuk bagian putus asa. Yang benar itu kita doain anak kita. Ya Allah, nak, aku tetap berdoa walaupun ayah tidak tahu kapan kau berubah. Ya. Aku tetap berdoa, aku tetap didik kau, aku tetap ngajari kau. Ya, tidak lepas. Maka kita tidak boleh berputus asa. Terus yang dibuat sama seperti halnya orang berdoa. Kenapa dicontohnya pakai berdoa? Berdoa ini kan paling ringan, Mak. Itu yang ada seorang ustadz yang viral tentang masalah pernikahan itu. Kita ini kadang-kadang ada hal yang paling ringan tapi jadi paling berat. Contoh, ngangkat tangan berdoa. Gitu. Ini kan paling ringan sebenarnya. Tinggal ngangkat tangan, minta. Berat mana kira-kira dengan ngangkat semen? Ya kan? Ustadz Latuhar, apa beratnya tinggal begini ini, apa beratnya? Kukira nanggunglah nyopir mobil tuh daripada apa? Gini.
seringan-ringannya nyapu, masih jauh lebih ringan apa? Ngangkat tangan. Tapi kadang-kadang hal yang lebih ringan saja manusia tidak galak berjuang, apalagi hal yang berat. Jangankan kelas kita lah, dokter. Nabi ketika hampir setengah perjuangannya, ya, karena tidak berhenti perang, dakwah, banyak yang menyakiti, Nabi sempat juga sebagai seorang manusia bertanya kepada Allah, mata Nasrullah, kapan kira-kira pertolongan Allah datang? Padahal Nabi itu Marosik yang doanya pasti dijamin oleh Allah. Coba contoh perang Badar, ya. Ngapo Nabi perang kalah lah, jangan perang Badar rugilah, ya. Ngapo Nabi cukup doa be? Tidak, karena Nabi melaksanakan ini. Aku melaksanakan apa yang diperintah. Diperintahnya ngangkat pedang, angkat pedang. Diperintahnya untuk mengangkat lidah, angkat lidah. Diperintahnya ngangkat tangan untuk berdoa, angkat untuk berdoa. Dan tidak usah kita putus asa. Mohon maaf, aku yakin yang duduk di sini lah dari dulu daftar jadi wong kaya nih. Hah? Pak Zul, dari tahun berapa daftar jadi wong kaya kira-kira? Ya. Kita ini, Masya Allah, harapan. Tapi kata Allah, bukan bukan sesuatu yang ada dalam genggamanmu yang harus engkau kejar. Tetapi yang harus engkau kejar itu apa? Sesuatu yang aku perintahkan pada diri. Ya. Sesuatu harus. Kenapa? Kadang-kadang mohon maaf dokter, sesuatu hal yang kita pegang pun tidak bisa kita jago. Jangankan sesuatu hal yang belum kita pegang. Sekarang banyak dah Ustaz yang ada di tangan Ustaz hilang. Banyak. Rumah yang lah dibeli terjual, tanah yang lah dibeli, kebun yang lah dibeli terjual. Kalaupun tidak terjual, gue main ini belum dikeboni. Belum dikeboni, gue main ini. Belum ditanami, main ini. Jangankan sesuatu hal yang nak kita minta, sesuatu hal yang kita punya, karena itu ada dalam genggaman jaminan Allah, ya, bisa jadi lepas. Apalagi Ustadz yang belum datang. Wong istri yang sudah kita nikahi bisa cerai. Anak yang kita dapatkan dari Allah bisa mati, yang sudah di tangan kita. Kita doakan untuk anaknya Pak Ridwan Kamil. Al-Fatihah. Kita berpikir tadi itu mau Rosik, dem lah punya anak nih dem. Ya, maka ini ada cerita nyata Mang Rosik. Ada orang punya anak 2 apa 2 lupa. Anaknya sukses galau. Ya. Ketika dia bilang ini, alhamdulillah, ini sebagai contoh, bukan nak menyindir siapapun. Karena merasa sudah cukup punya 3 anak ini, ya. Akhirnya apa tuh istilah KB itu mengkebiri diri sendiri, steril apa namanya? Sterilisasi, ya kan? Tapi dia tuh yang jadi masalah tuh dengan bangganya, dengan ujubnya seolah-olah, aku lah dapat galau. Dia ngomong seperti itu dokter, dia mensterilkan diri seolah-olah anak lah sudah dem, tidak ketik guna lagi, jadi sudah aku sterilkan diri. Ya, yang jadi masalah bukan sterilnya, tapi yang jadi masalah dia merasa sudah galau-galau. Dalam siko-siko ninggal anaknya. Ya, itu sebagai contoh saja. Dan ini cerita nyata, bukan cerita bohong. Dan kalau sudah di steril itu masih bisa dibayar lagi tak? Hah? Kalau ikut buka lagi mungkin. Ya. Tapi kan butuh proses panjang lagi. Nah inilah yang jadi pelajaran bagi kita, yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah,
la yakun ta'akhurul ata, jangan sampai doa kita yang terus diminta oleh Allah, diminta kepada Allah, tapi mungkin belum kabul, membuat kita putus asa. Itu doa, apalagi sholat, apalagi puasa. Yang kita baru tahu sholat itu, ya, pahalanya bakal surga atau tidak, puasa bakal surga atau tidak. Lebih-lebih lagi itu, jangan putus asa. Jangan sampai kita tergoda dengan bisikan syaitan. Demlah, seperti yang kata ateis tadi. Demlah, hanya capek-capek sholat. Belum tentu juga yang kata Tuhan kamu itu surga itu ada, neraka itu ada. Hati-hati. Dan itu saat ini sedang digalakkan di mana-mana oleh orang ateis itu sendiri. Apalagi bahasa sekarang. Banyak sekarang ini seolah-olah nampaknya baik tapi jahat bahasanya. Dari sekian banyak tuh sholatmu, puasamu, ya, yang penting tuh adabmu. Wah, itu bahaya, itu hati-hati. Adab yang tak mana? Sholat itulah adab kita sama Allah. Puasa itulah adab kita sama Allah. Adab kita sama manusia lain lagi urusan. Artinya apa? Semua ada perintahnya. Berikut, ya. Wa qad yuqal al-ya'su taqsirun fil ma'mun i'tibaran bi suratihi kama anna tarkal ilhaq tarkun fil matlub bi haqiqatihi. Makna yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan putus asa? Taksirun fil matmun. Bisa jadi orang yang putus asa itu apa? Menganggap remeh apa yang dia ingin harapkan. Ya, contoh, ngapa kau tidak galak berdoa? Contoh, Pak. Ngapa kau tidak galak berdoa untuk anak kau supaya anak kau sukses? Terserahlah dia lah. Dia sukses dan idak tuh, yo. Nah, bisa jadi wong yang ninggalin doa dengan karena apa tadi? Putus asa. Bisa jadi dia tuh punya anggapan bahwasanya apa? Yang nak dimintanya sama Allah tuh apa? Dianggapnya apa? Kecil. Gitu. Ya. Dianggapnya apa? Kecil. Dianggapnya remeh. Kalau tadi kan dia putus asa akhirnya ninggalin apa? Ninggalin usahanya. Kalau ini lain lagi. Orang yang putus asa, ngapa dia putus asa? Dia bisa jadi Ustadz menganggap aku tuh doa tuh coba-coba. Kalau baik. Mancanya dah. Berarti bisa jadi apa yang diharapkannya tuh dari diri dia punya mata bati yang mati. Apa yang diharapkannya tuh tidak bernilai, tidak berharga. Karena apa? Kalau seseorang itu menganggap apa yang ingin dia capai berharga, aku yakin tidak putus asa. Yang nguji apa? Roma Irama. Kalau sudah cinta melekat, tai kucing. Walaupun aku tidak pernah nyicipnya, tidak tahu gitu. Saking apa? Nah, bisa jadi wong yang tidak galak berdoa, wong yang putus asa dari doa itu menganggap apa? Apa yang di doanya tuh Ustaz kecil. Ngapa kau tuh malas dan istighfar? Bisa jadi makna yang kedua ini. Apa? Dia menganggap ampunan dari Allah itu tidak berharga. Karena kalau berharga, tidak berhenti kita nih mengurusi istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Aku tidak pacak, tidak beristighfar, Fahmi. Dosa banyak niat. Mamang nih takut niat kalau masuk api neraka. Api neraka bagi mamang tuh, ya Allah. Mamang tidak sanggup. Tangan nih pernah kena banyu, tumpah termos. Ya Allah, mutung berhari-hari. Mak mano kalau masuk kubur disiksa. Maka wong yang kalau faham apa yang dia minta itu bergo, aku yakin dia tidak mungkin putus asa. Ya. Kalau kita menganggap kesuksesan anak kita itu berharga, tidak mungkin kita berhenti berdoa. Kalau kita menganggap
bahwasanya apa? Akhirat itu satu hal yang paling berharga, aku yakin usaha Tuhan tidak berhenti minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku yakin. Makanya salah satu ciri wong yang menganggap akhirat itu bergo, satu, tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kedua, tidak pernah berhenti dari mulutnya minta. Ya, aku ini pernah ngutang, Mang Rosik. Yang ngutang untuk pondok, yang ngutang untuk diri dewe. Karena kita tahu apa yang kita utang itu penting nian. Tidak berhenti nelpon wong yang kita utang tuh. Assalamualaikum. Pak, ini tanggal 20, kata Bapak tanggal 20 nak minjemnya aku duit. Tidak berhenti itu nelpon tuh. Tidak berhenti. Benar lah kira-kira. Itu aku udah tahu kalau Mang Fitri. Ya, karena kita ini apa? Merasa utang itu penting nian. Oh, itu minta-minta. Tidak dinjok dari sini. Nelpon yang lain. Telepon tidak berhenti sampai dapat. Kenapa? Betapa pentingnya utang yang nak dinjoin. Ya. Nah, begitulah perumpamaan wong berdoa. Kalau ada wong yang, sudahlah, berdoa terus aku nih. Berhenti pula berdoa. Nah, bisa jadi kategori ini, Mang Rozik. Dia menganggap apa yang dia minta itu tidak berharga. Makanya kita tunjukkan sama Allah. Ya Allah, aku serius nian apa yang aku minta itu. Maka aku tidak berhenti berdoa. Subuh ku berdoa, zuhur ge ku berdoa lagi, asar ge ku berdoa lagi, maghrib ge ku berdoa lagi. Tidak berhenti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah hebatnya kalau orang faham tentang makna kita tahu mana yang diminta oleh Allah, mana yang dijamin oleh Allah. Ya. Jadi kalau mamang faham, aku ini yang diminta oleh Allah, satu ini, yang kedua ini. Masalah apa yang aku minta itu ada dalam genggaman Allah, kapan wujudnya kuserahkan sama Allah. Makanya yang kemarin kata sahabat Nabi yang bernama Sahlul, tugas kita ini cuma 3, Mang Rosik. Tawakal kepada Allah, ngikut tuntunan Nabi. Yang ketiga apa? Sobar atas 2 hal tadi. Sobar bertawakal, sobar untuk ngikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Aku ulangi lagi. Apa kata sahabat Nabi Sahlul tadi? Tugas manusia ini cuma 3, Mang Rosik. Apa tadi? Tawakal kepada Allah, ngikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Yang ketiga tadi apa? Sobar. Sobar itu apa? Istiqomah. Istiqomah tawakal. Apa yang kita ikuti dari Nabi? Semua hal. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Sisanya Ustaz, kita bergantung kepada Allah. Artinya kita ini minta terus sama Allah. Tiap hari minta. Gitu loh. Sampai-sampai Nabi itu berdoa, ya Allah, inilah yang bisa aku berikan kepada istri-istriku ya Allah. Ya. Inilah. Dan itu doa kita. Doa kita apa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim. Itu makna tawakal. Akulah salat ya Allah, akulah puasa ya Allah, akulah rukuk ya Allah, akulah sujud ya Allah, akulah minta padamu ya Allah. Ya, maka aku serahkan kepadamu. Kalau ada kurangnya tolong ya Allah disempurnakan. Wa tammim taksirana. Nah, seperti wong nak ujian, buku ini aku baca ya Allah, buku yang inilah aku baca bulok ya Allah. Ya, maka aku tawakal kepadamu ya Allah. Kalau memang aku harus lulus, luluskan ya Allah. Kalau tidak, tolong cari jalan aku yang lain ya Allah, yang menjadi apa?
Atau doa kita, kalau memang engkau takdirkan lulus, alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak, mana caranya lulus ya Allah? Itu doa kita mungkin. Ya, kau tidak lulus di sini, lulus yang lain. Jadi kita tidak boleh putus asa berdoa kepada Allah. Karena hati-hati, kalau sudah putus asa, satu, kita ninggalkan apa yang diminta oleh Allah, ya, atau kita membatasi diri, atau bisa jadi kita berjuang dalam bentuk yang tidak sesuai dituntun oleh Allah, atau kita banyak tafsirnya. Banyak tafsirnya. Inilah, itulah. Nah, akhirnya kita capek dalam hal ini. Ya, makanya sudah, kapan sudah berdoa, tawakal kepada Allah. Tapi ciri-ciri wong tawakal ini Ustaz apa? Tidak berhenti berdoa. Ya, kita tidak boleh putus asa. Masya Allah. Kama anna tarkal ilha tatsirun fil matlub bihaqiqati au yuqalu ijtihadu fihi ma bi'ta'i kulli hukmin nafsuhu, ya. Atau wong yang putus asa itu bisa jadi begini, Mak. Ya. Usahanya itu berdasarkan kendaknya dewe. Ya. Gimana ya berdasarkan kendaknya dewe itu? Ya, dia kepengen hawa nafsunya tuh menguasai dirinya sendiri atas usahanya. Ya. Nah, ini orang yang seperti ini, inilah yang bisa membuat dirinya menjadi apa Ustaz? Putus asa. Ya. Jadi, Masya Allah, nasihat tentang supaya kita tidak boleh putus asa ini, ya, agar membuat kita tidak berhenti bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya, ya, yang menjelang akhir kajian kita, apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Wasabbaka kalamul muallif fi takririhi an taqula la yakun ta'akhuru amadil ata al-madmuni ma'il ha'i fi du'a al-matlub mujiban liya'sika. Ya. Beliau ini Imam Ibnu Athaillah mencaci kita, menghinakan kita yang kita berharap sesuatu yang ada dalam jaminan Allah, tapi meninggalkan doa yang semestinya itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Idh kumta bima alaika walau tara ma huwa ilaika. Karena begini, seseorang berada pada doanya, itulah yang semestinya yang dia lakukan. Sedangkan apa yang ingin dia capai itu sesuatu hal yang mestinya dia nantikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah bukti bahwasanya kita ini memang yang seperti dikatakan oleh Ustadz Soleh bin Yahya Muladawileh kemarin itu apa? Bukti bahwasanya kita ini tidak bisa lepas dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi faedahnya doa ini, dokter, bahwasanya kita menunjukkan diri sama Allah, menghamba, ya. Dan ingat, tidak ada penghambaan diri itu yang mulia kecuali kepada Allah. Terlalu menghambakan diri kepada manusia, walaupun mungkin tidak hina, tapi kita akhirnya terhina dewe. Ya, Ustadz, banyak orang bilang, aku nih malu banyak ikut doa sama Allah. Ini bahaya. Yang malu itu kalau kamu sesama manusia, tapi kalau sama Allah, jangan malu banyak minta. Pak Zul, aku malu minta terus dengan Allah. Lah. Ini ada hadis Nabi nih, Mang Rosi. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak galak minta sama Allah, Allah marah. Lain, Ustaz. Kalau kita lain, kamu banyak ego minta, aku marah.
Lah, nak minta terus dari ayah. Kalau Allah ada, malam yas'alillah yang dom alaih. Siapa yang tidak galak minta sama Allah, Allah marah. Ya, Allah marah. Bahkan yang menurut kita tidak masuk akal, kadang-kadang kalau perlu minta sama Allah. Duh, kadang-kadang. Cuma kita ini kan orang berakal. Jangan minta sesuatu hal yang tidak masuk akal menurut kita. Ya. Kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Masuk aku minta masuk akal. Ya Allah, balik aku bujang lagi. Nah, itu namanya tidak masuk akal. Ya kan? Balikkan aku bujang lagi. Nyuruh dua kemungkinan, bini cepat mati karena bujang lagi, atau balik muda lagi. Itu namanya nak mutar waktu, ya kan? Jadi apa bahasa beliau ini? Beliau menghinakan kita kalau kita ninggalkan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Icak-icaknya kita ini apa namanya? Kepengen melanggar nasihat yang sebelumnya, pengen mentadbir segala sesuatu sesuai dengan nafsu kita. Bukti dokter tidak bisa ngatur dunia ini dengan doa. Ya Allah, aku ini tidak wajak ngatur anak aku ini, cak mana nasibnya. Cuma aku serahkan sama Engkau, ya Allah. Ini harapan aku sama nasib anak aku 1, 2, 3. Nah, kalau aku boleh saran doa, ya, 1, ya Allah, jadikan anak-anak aku ulama. Kalau tidak, jadikan dia umara. Kalau tidak, jadikan dia ya apa? Zu'ama, atau jadikan dia seorang pengusaha yang dermawan. 1, jadikan dia ulama yang amilin. Atau kalau tidak, jadikan dia pemimpin yang adil. Kalau tidak, yang ketiga, jadikan dia agnia, orang-orang kaya tapi yang memang zu'ama, yaitu apa? Yang galak bantu orang lain. Atau yang ketiga, kalau memang fuqara, ini agak berat ini, minta doa yang terakhir ini agak berat ini. Kalaupun dia jadi wong saro, ya Allah, jadikan dia minas sabirin, orang yang sabar di jalan agama. Ini agak berat ini, agak berat, aku yakin. Pak Zul agak berat, tapi tidak apa-apa, agak berat aku nak berdoa yang terakhir ini, Allah. Cuma kan ini kan kita minta sama Allah, jangan jadikan dia siapa? Al-asin, orang-orang yang bermaksiat kepada. Loh, ini doa penting juga, karena kita tidak tahu anak kita, anak 3, anak 4, kita tidak tahu mana yang fakir ini, tidak tahu gitu. Maka kalau kita minta, ya Allah, dari anak-anak aku jadikan ulama yang soleh, ulama yang amilin. Yang kedua, al-umara al-adilin, umara yang bisa memberikan kebijakan maslahat. Dan yang ketiga, ya Allah, kalau tidak jadi ulama, kalau tidak jadi umara, jadi pengusaha, ya Allah. Jadi tujarul aminin, ya, pedagang yang amanah, ya, dan jadi orang kaya yang dermawan. Ini yang berat terakhir, ya Allah. Kalau anak aku Engkau takdirkan jadi fuqara, aku hanya minta jadikan dia orang yang selamat dari maksiat kepadamu, orang yang sabar untuk taat kepadamu. Ini kalau boleh saran, ya. Tapi inilah sarannya, doa, ya. Sisanya doa untuk anak kita terserah, ya, apa baik. Karena apa? Inilah salah satu puncak dari doa untuk anak-anak kita. Nah, kalau untuk doa kita terserah, ya. Kita semua termasuk kami tidak boleh berhenti doa minta ampun sama Allah. Kita tidak boleh berhenti berdoa sama Allah minta kebaikan untuk akhirat kita. Yang ketiga, kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita semua ini untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Sholat kita istiqomah, kewajiban kita istiqomah. Kalau ada yang sunnah-sunnah walaupun dikit, Pak Solehaun misalkan, aku sholatnya qobliyah ba'diyah inilah, istiqomah.
Kalaupun mungkin kita tahajud agak kurang istiqomah, ya. Aku ini qobliyah, ba'diyah inilah yang sempat nih. Duha ajaknya agak kadang-kadang. Maka istiqomah lah apapun. Aku nih puasa nih Senin Kamis nih lah. Kalaupun dak ibadah puasa, perbanyak sholat. Jangan puasa laida, sholat laida. Nah, kacau dunia ini, ya. Tapi sebagai penutup yang terakhir, ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ahlul ilmi beribadalah dengan ilmunya, dengan dakwah, dengan ngajak orang menjadi Yang ahlul tijarah, ahlul mal, orang yang banyak harta, beribadalah dengan hartanya, banyak sedekah, banyak berbagi, ya. Yang ahlul amri, ulil amri, yang punya kebijakan, yang punya wewenang, beribadalah dengan wewenangnya. Yang tidak punya harta, yang tidak punya ilmu, yang tidak punya wewenang, maka beribadahlah dengan apa yang dia bisa. Apa? Doa, tasbih, tahmid. Ini ada umara, dia punya kebijakan, sibuk iktikaf di masjid. Yang namanya umara, walaupun iktikafnya kurang, yang harus banyak itu apa? Keliling nengok umat. Ini terbalik, Wak Fendi, ya. Dia umara malah rajin iktikaf. Ini justru tidak soleh, gitu. Ini justru tidak soleh. Maka benar tuh nasihatnya Habib Nopel tuh, yang waktu ngomongin apa, Ustaz Yusuf Mansur waktu itu. Orang-orang cerdas tuh mestinya banyak berpikir, ya. Biarlah anak buahnya yang banyak berzikir. Ya, jangan dibalik. Nah, yang saro-saro banyak pikir, karena mikir tidak masuk-masuk. Jadi kita ini tahu porsi kalau gitu. Ini zikir lainnya, mikir lainnya. Jadi pikiran, la ilaha illallah. Ada tak yang model ini? Berdoa laida, berzikir laida, mikir laida, jadi pikiran. Oh, ini mending kepalanya model main ini disembelih, dak dijual, dibuang. Banyak yang bulok yang dibuang. Kadang-kadang wong yang cak ini makannya lebih banyak daripada yang mikir. Ngabisi beras wong model main ini. Ya kan? Aku kira adalah wong-wong yang main ini tapi dosa ditunjuk, ya, agak tersinggung dia. Hasani model main ini, ya. Jadi semuanya bergerak. Dokter di bidang kesehatannya bergeraklah. Ya, bergeraklah. Model Cak Fahmi bergerak dalam posisi ini. Ya, kalau bergerak. Salah Tuhar bergerak dengan posisinya. Mang Wak Effendi bergeraklah dengan posisinya. Wa solehaun kalau memang bisa nanamlah. Ya. Jadi kita semua melakukan sesuai dengan porsinya. Wah, Mang Ali di bidang hukumnya bergeraklah di bidang hukumnya. Galau-galau kita. Ini kata Imam Ghazali agar kita ini sesuai dengan porsi. Barangkali inilah kajian singkat kita sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami minta maaf. Mungkin dari apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang nasihati kamu dan kamu lihat apa yang dinasihati tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, kamu harus menganggap apa? Dia itu kepengen kita tidak seperti dia. Ya, artinya dia pernah menyesal diri dia, maka kau jangan sampai seperti dia nasihati kamu. Jadi itu kita nengok, kalau ada wong yang menasihati kita, sedangkan dia dewe tidak sesuai dengan nasihatnya, maka Imam Ibnu Qayyim berkata, yakinlah dia kepengen kita tidak seperti diri dia yang pernah berbuat kesalahan. Demikian, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami hanya minta jangan ada kata putus asa bagi diri kami, ya Allah. Ibadah kami, salat kami, ya Allah. Doa kami, ya Allah. Upaya-upaya kami, ya Allah. Baik kami terhadap anak-anak, baik kami terhadap diri kami, dan terkhusus saya pribadi terhadap pondok Arisalah dan Mazra'illah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ada kegagalan-kegagalan kecil yang meliputi kehidupan kami. Ada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya kecil di hadapan-Mu, ya Allah.
Jangan Engkau membuat kami putus asa ya Allah. Kami tetap akan minta petunjuk kepadamu ya Allah, agar kegagalan-kegagalan tadi tidak menjadi madarat bagi kami, tapi jadi maslahat bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar tidak akan ada mungkin jalan hidup kami ini mulus tanpa masalah ya Allah. Tidak akan ada perjuangan tanpa ada rintangan yang ada di hadapan kami ya Allah. Sebagai contoh baginda Nabi kami sendiri ya Allah, orang yang paling mulia hatinya, tidak lepas dari tantangan dan rintangan dalam kehidupannya ya Allah. Kami hanya minta kepadamu ya Allah, entah kapan rintangan dan tantangan itu akan luput dari pandangan kami. Kami minta kepadamu, kami istiqomah untuk terus berupaya, untuk terus berdoa kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, terimalah doa kami, upaya kami, usaha kami sebagai bukti kalau kami menghambakan diri kepadamu ya Allah, bahwasanya Engkaulah yang memegang jaminan apa yang kami minta itu sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.